Piutang dagang atau accounts receivable. Penjualan barang-barang serta jasa-jasa banyak dilakukan secara kredit, ada tenggang waktu sejak penyerahan barang dan jasa sampai diterimanya uang. Piutang perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu piutang usaha atau accounts receivable, piutang wesel atau notes receivable, dan piutang lainnya. Yang pertama, accounts receivable. Tagihan perusahaan kepada langganan yang timbul dikarenakan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit kepada para langganan. Yang kedua, notes receivable atau piutang wesel. Tagihan perusahaan kepada langganan yang timbul dikarenakan adanya penjualan barang dan jasa secara kredit. Yang ketiga, other receivable atau piutang lain-lain. Tagihan perusahaan yang timbul dikarenakan tidak adanya sebab penjualan kredit, baik barang maupun jasa, tetapi memberikan pinjaman kepada karyawan, uang muka, pembelian barang dagang, serta uang muka pembelian aktiva tetap, dan lain-lain. Dapat disimpulkan yang termasuk tagihan perusahaan adalah persekot dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan pengangkutan untuk barang-barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian-kerugian yang dipertanggung, klaim terhadap pegawai perusahaan, dan yang terakhir, klaim terhadap restitusi pajak. Metode langsung atau direct method. Metode ini untuk mencatat kerugian piutang jika benar-benar terjadi adanya piutang kepada seorang debitur yang dinyatakan tidak dapat ditagih. Maka saat itu pula harus segera dicatat pada perkiraan kerugian piutang atau bad debts expense yang dicatat di sebelah debit, dan untuk perkiraan piutang dagang accounts receivable berkurang dicatat di sebelah kredit. Jurnal saat penghapusan piutang. Bad debts expense pada accounts receivable. Yang kedua, penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan, di mana penerimaan ini terjadi pada tahun pembukuan yang sama dengan tahun dihapuskannya piutang. Dan untuk pencatatan transaksi ini adalah accounts receivable pada bad debts expense dan cash pada accounts receivable. Yang ketiga, penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan, di mana penerimaan ini terjadi pada tahun pembukuan yang berbeda dengan tahun dihapuskannya piutang. Dan untuk pencatatan transaksi ini adalah accounts receivable pada other income dan cash pada accounts receivable. Metode cadangan atau allowance method. Metode ini merupakan pencatatan yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama, saat pembukuan penyesuaian pada akhir periode, yang kedua, saat penghapusan piutang, yang ketiga, penerimaan kembali piutang, yang keempat, penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan, di mana penerimaan terjadi pada tahun pembukuan. Demikianlah penjelasan mengenai tentang piutang dagang. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarmu. Terima kasih.